Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang membantu sahabat Erlangga untuk belajar bersama dari rumah. Pada hari ini bersama saya, Pak Eka Purjianta, kita akan belajar tentang massa jenis zat. Materi massa jenis zat ini adalah materi jenjang SMP untuk kelas 7 semester 1. Selama tayangan berlangsung, sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat untuk belajar? Yuk kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, menganalisis massa jenis berbagai zat padat dan zat cair melalui eksperimen. Tujuan yang kedua adalah menentukan besar massa jenis berbagai zat padat dan zat cair berdasarkan data hasil eksperimen. Yang ketiga, mengkonversi satuan massa jenis dari sistem CGS ke sistem MKS atau SI atau sistem internasional. Yang keempat, mengidentifikasi alat-alat teknologi yang berprinsip pada massa jenis zat. Pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang harus anak-anak sahabat Erlangga miliki, yaitu yang pertama, sahabat Erlangga dapat mengukur massa benda dengan neraca. Yang kedua, dapat mengukur volume benda yang bentuknya teratur. Yang ketiga, dapat mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Dan yang keempat, anak-anak sahabat Erlangga dapat mengkonversi satuan massa dan satuan volume benda. Sahabat Erlangga, perhatikan gambar yang ada di layar. Es terbuat dari air. Mengapa es dapat terapung di air? Gambar yang kedua, kapal laut sebagian besar terbuat dari bahan logam. Mengapa kapal laut dapat terapung di permukaan air laut? Nah, kedua fenomena ini sangat erat hubungannya dengan massa jenis yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak sahabat Erlangga dapat menjawab pertanyaan yang ada di tayangan layar ini. Anak-anak sahabat Erlangga dapat menjawab 2 pertanyaan ini setelah belajar materi tentang massa jenis ini. Kita mulai dari pengertian massa jenis. Kita awali dari pengertian massa jenis zat. Massa jenis zat adalah perbandingan massa dengan volume zat. Secara matematis, massa jenis zat dapat dinyatakan dengan rumus Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis zat yang satuannya dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. M adalah massa zat yang satuannya dinyatakan dalam kilogram. Sedangkan V adalah volume zat yang satuannya dinyatakan dalam meter kubik. Dalam sistem internasional, satuan massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, satuan massa jenis juga dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter kubik. Yang berikutnya adalah eksperimen massa jenis. Pada eksperimen massa jenis kali ini, anak-anak sahabat Erlangga akan Pak Eka ajak melakukan penyelidikan untuk menganalisis massa jenis zat padat dan zat cair. Anak-anak sahabat Erlangga,
sebelum percobaan dimulai atau pembelajaran dimulai, Pak Eka akan mengenalkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Alat yang pertama adalah neraca digital, kemudian alat yang kedua adalah gelas berpancuran, alat yang ketiga adalah gelas ukur, alat yang keempat adalah gelas kimia. Sedangkan bahan yang digunakan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama kubus besi, kemudian yang kedua kubus tembaga, yang ketiga kubus aluminium, yang keempat batu, yang kelima air, dan yang keenam adalah tali benang yang nanti digunakan untuk mengikat batu yang akan diukur volumenya. Baik anak-anak, dipastikan neraca menunjuk angka 0, yang ini berarti neraca siap untuk digunakan menimbang benda yang akan diukur masanya. Kita akan menentukan massa jenis besi. Yang pertama, kubus besi ini ditimbang dengan neraca digital. Ternyata massa kubus besi ini adalah 63 gram. Untuk selanjutnya, anak-anak, mengukur massa tembaga. Dengan cara yang sama, letakkan kubus tembaga di atas piringan neraca. Kemudian lihat ya, angka yang tertera di dalam neraca. Ternyata kubus tembaga ini massanya adalah 71 gram. Kemudian kubus yang ketiga adalah kubus dari aluminium. Kita ukur juga massanya. Ternyata kubus aluminium ini memiliki massa 21 gram. Anak-anak, selanjutnya kubus dari bahan besi, tembaga, dan aluminium ini diukur panjang, lebar, dan tingginya untuk menentukan besar volume dari masing-masing kubus ini. Yang pertama, kubus besi. Kubus besi ini memiliki panjang 2 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 2 cm. Sehingga volume kubus besi ini adalah 2 cm kali 2 cm kali 2 cm, atau sama dengan 8 cm kubik. Dengan cara yang sama, kubus tembaga juga diukur panjang, lebar, dan tingginya. Panjang kubus tembaga ini adalah 2 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 2 cm. Sehingga volume kubus tembaga ini sama dengan 8 cm kubik. Kemudian untuk kubus aluminium ini, ya, panjang sisinya 2 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 2 cm. Sehingga volume kubus aluminium ini sama dengan 2 cm kali 2 cm kali 2 cm, atau sama dengan 8 cm. Data hasil pengukuran massa dan volume kubus besi, tembaga, dan aluminium kemudian ditulis di dalam tabel yang selanjutnya nanti digunakan untuk menentukan massa jenis besi, massa jenis tembaga, dan massa jenis aluminium. Kita akan mengukur
volume batu ini. Batu ini termasuk benda yang tidak teratur bentuknya, sehingga tidak bisa diukur dengan cara mengukur panjang sisi-sisinya. Sehingga pengukuran volume batu ini dilakukan dengan menggunakan gelas berpancuran. Caranya, isi gelas berpancuran sampai penuh agar tidak membasahi meja. Bagian bawah dari pancuran diletakkan gelas kimia. Pastikan air dari pancuran mengalir, ya, dengan tujuan agar permukaan air di dalam gelas berpancuran ini sama dengan permukaan dari lubang pancuran. Setelah air berhenti menetes, selanjutnya letakkan gelas ukur di bawah pancuran dari gelas berpancuran ini. Pastikan air di dalam gelas berpancuran sudah tidak menetes lagi. Selanjutnya, ikat batu yang akan diukur volumenya dengan tali. Jadi ikat batu yang akan diukur volumenya dengan tali, kemudian selanjutnya masukkan batu ke dalam gelas berpancuran. Nah, sehingga air di dalam gelas berpancuran akan keluar melalui pancurannya. Air di dalam gelas ukur ini adalah 28 ml. Ya. Artinya, berarti volume batu yang tercelup di dalam gelas berpancuran ini memiliki volume 28 ml atau 28 cm3. Anak-anak, selanjutnya batu yang telah diukur volumenya dengan menggunakan gelas berpancuran tadi ditimbang dengan neraca untuk mengetahui besarnya massa dari batu ini. Setelah diletakkan di piringan timbangan, ternyata angka yang tertunjuk pada neraca digital ini adalah 69. Ini artinya berarti massa batu ini adalah 69 gram. Kemudian data-data hasil percobaan yang telah diperoleh, ya, untuk massa dan volume batu ditulis di dalam tabel yang nanti akan digunakan untuk menentukan besarnya massa jenis batu. Selanjutnya, ukur atau timbang gelas ukur kosong. Ternyata massa gelas ukur kosong ini adalah 29 gram. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam gelas ukur, ya, sebanyak 100 ml. Pastikan ketika melihat permukaan air, ya, antara mata pengamat dengan permukaan air sejajar. Kemudian timbang air bersama gelas ukur. Ternyata massanya adalah 124 gram. Selanjutnya anak-anak, hasil pengukuran gelas ukur kosong dan gelas ukur yang telah diisi air dicatat di dalam tabel. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh
data massa dan volume zat padat seperti yang tertera pada tabel. Yang pertama, kubus besi memiliki massa 63 gram dan volumenya 8 cm kubik. Sehingga massa jenis besi sama dengan massa besi dibagi volume besi. Sama dengan 63 dibagi 8. Sama dengan 7,875 gram per cm kubik. Atau sama dengan 7.875 kg per meter kubik. Yang kedua, kubus tembaga memiliki massa 71 gram dengan volume 8 cm kubik. Sehingga massa jenis tembaga sama dengan massa tembaga dibagi volume tembaga. Sama dengan 71 dibagi 8. Sama dengan 8,875 gram per cm kubik. Atau sama dengan 8.875 kg per meter kubik. Yang ketiga, kubus aluminium memiliki massa 21 gram dengan volume 8 cm kubik. Sehingga massa jenis aluminium sama dengan massa aluminium dibagi volume aluminium. Sama dengan 21 dibagi 8. Sama dengan 2,625 gram per cm kubik. Atau sama dengan 2.625 kg per meter kubik. Kemudian yang terakhir, untuk batu memiliki massa 69 gram dengan volume 28 cm kubik. Sehingga massa jenis batu sama dengan massa batu dibagi volume batu sama dengan 69 dibagi 28 sama dengan 2,464 gram per cm kubik. Atau sama dengan 2.464 kg per meter kubik. Pada saat mempelajari konsep massa jenis pada zat cair, kita peroleh data massa gelas ukur kosong adalah 29 gram. Massa gelas ukur plus air adalah 124 gram. Dengan demikian, maka massa air adalah massa gelas ukur plus air dikurangi massa gelas ukur kosong. Sehingga diperoleh massa air sama dengan 95 gram. Karena volume air yang digunakan dalam percobaan tadi adalah 100 ml atau 100 cm kubik, maka massa jenis air dapat ditentukan dengan rumus ρA sama dengan MA dibagi VA. Atau sama dengan 95 gram dibagi 100 cm kubik sama dengan 0,95 gram per cm kubik. Jika satuan ini dinyatakan dalam satuan MKS atau dalam sistem internasional, maka 0,95 gram per cm kubik sama dengan 950 kg per meter kubik. Demikian anak-anak, hasil analisis data kita berkaitan dengan massa jenis zat padat yang terdiri atas besi, tembaga, aluminium, batu, dan massa jenis air
Berdasarkan analisis data hasil eksperimen yang telah kita bahas bersama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Massa jenis besi sama dengan 7.875 kg per meter kubik. Massa jenis tembaga sama dengan 8.875 kg per meter kubik. Massa jenis aluminium sama dengan 2.625 kg per meter kubik. Massa jenis batu sama dengan 2.464 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air adalah 950 kg per meter kubik. Bagian yang berikutnya adalah penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak fenomena di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep massa jenis. Namun demikian, pada kali ini Pak Eka hanya akan menyampaikan 3 contoh penerapan konsep massa jenis dalam teknologi. Yang pertama adalah kapal selam. Kapal selam dapat terapung, dapat melayang dan tenggelam. Pada saat terapung, massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut. Pada saat melayang, massa jenis kapal selam sebanding dengan massa jenis air laut. Sedangkan pada saat tenggelam, massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Massa jenis kapal selam ini dapat diubah-ubah dengan cara memasukkan atau mengeluarkan air laut dari dalam kapal. Massa jenis kapal selam ini dapat diperbesar dengan cara menambahkan massa kapal selam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke dalam tubuh kapal. Sebaliknya, massa jenis kapal selam dapat diperkecil sehingga dapat terapung lagi ke permukaan laut dengan cara mengeluarkan air laut yang semula berada di dalam badan kapal dipompa keluar ke laut. Teknologi yang kedua yaitu tinta printer. Tinta printer diproduksi sesuai dengan karakteristik masing-masing printer. Dengan demikian, maka untuk printer yang jenis yang berbeda, memerlukan tinta printer yang berbeda pula. Jika penggantian tinta printer tidak sesuai dengan spesifikasi printer yang bersangkutan, maka akan berakibat printer tidak dapat bekerja dengan sempurna. Jika di rumahmu ada printer, maka ketika kamu ingin mengganti tinta yang telah habis, kamu harus melihat spesifikasi dari printer yang tintanya akan kamu ganti. Teknologi yang ketiga adalah oli mesin. Oli mesin untuk berbagai jenis kendaraan diproduksi dengan massa jenis yang berbeda. Masing-masing mesin memiliki spesifikasi yang berbeda dengan mesin yang lain. Oleh sebab itu, ketika mengganti oli mesin, kita harus melihat karakteristik atau spesifikasi dari kendaraan tersebut. Demikian anak-anak sahabat Erlangga, selesai sudah bahasan kita tentang massa jenis. Anak-anak silakan cari teknologi-teknologi lain dalam kehidupan sehari-hari yang berprinsip pada konsep massa jenis zat. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai.
Pak Eka mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sahabat Erlangga yang telah berkenan belajar bersama dengan Pak Eka hari ini. Itu dia materi massa jenis zat untuk jenjang SMP kelas 7 semester 1. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi di channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom berikutnya dan ajaklah teman-temanmu untuk mengikuti acara ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.